Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini semua gereja-gereja memperingati Minggu Advent yang pertama. Pertanyaannya bagi kita semua, apa itu Minggu atau masa Advent? Pasti banyak yang tahu Minggu Advent itu apa. Minggu Advent adalah minggu pengharapan, minggu persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Minggu Advent adalah masa mempersiapkan Natal, kisah kelahiran, atau Epifani, kisah awal pelayanan Yesus. Dan sesungguhnya perayaan minggu-minggu Advent adalah perayaan yang mengungkapkan kerinduan setiap orang percaya akan kedatangan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kenyataannya dan pada pembuktiannya bahwa terkadang gereja-gereja dan persekutuan Kristen tidak tahan dengan saat-saat penantian itu, sehingga ada kecenderungan untuk merayakan Natal di minggu Advent. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang belum mengerti dan menghargai Minggu Adventus sebagai masa penantian dan masa persiapan dalam menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus. Karena itu biasanya simbol yang digunakan dalam Minggu Advent pertama adalah sebuah lilin yang ditandai dengan nyanyian aklamasi Maranatha. Dan warna liturgi yang biasa digunakan adalah warna ungu yang melambangkan pertobatan dan penyesalan. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwa Minggu Advent pertama mengajak kita semua untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan di tengah berbagai kemelut dan berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh kita semua. Dan Minggu Advent ini memberi makna, memberi arti dalam langkah hidup setiap orang untuk menjalani kehidupannya dari hari ke hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini adalah materi yang diturunkan oleh bidang iman, ajaran, dan ibadah Sinode GPI Papua, mengedepankan dua perumpamaan tentang sebuah penantian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biasanya sebuah penantian itu kadang kita menanti dengan setia, tetapi kadang juga kita menanti dengan tidak setia. Setiap orang yang melakukan sesuatu dengan setia pasti akan diberkati. Mari kita lihat bacaan kita hari ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Bagian ini adalah akhir khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita lihat di pasal 13, yang meliputi bait Allah yang akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, dan Mesias palsu, serta yang terakhir kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Yesus Kristus adalah tanda dari datangnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kondisi di mana Tuhan berkuasa di dalam hidup, di dalam hati, dan di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Kuasa Tuhan yang menguasai seluruh kuasa dunia, serta melepaskan dunia dari segala konsekuensi dosa, termasuk segala sesuatu yang mengurangi kualitas hidup manusia. Karena itu perikop bacaan kita hari ini mengajak kita semua sebagai orang percaya untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berhati-hatilah dan tetap senantiasa waspada. Hal ini diungkapkan dalam ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya dengan masing-masing dengan tugasnya, dan menugaskan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Di sana mereka dituntut untuk tetap setia dalam menjalankan segala tugas yang dipercayakan. Karena itu, setiap orang yang ditugaskan harus betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap hamba dituntut untuk bekerja dengan hati-hati, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya, dan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan sampai tuannya kembali. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-35, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Yesus mengatakan bahwa ia tidak tahu kapan hari atau waktunya ia akan datang kembali. Ada hal-hal yang ia serahkan sepenuhnya ke tangan Allah. Dan hal ini merupakan jadwal kedatangan Yesus kembali. Oleh sebab itu dalam ayat 35 terdapat peringatan, karena itu berjaga-jagalah. Seorang penjaga yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu didapati terjaga, tidak tidur, bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Berjaga-jaga adalah sikap tidak tidur semalaman suntuk, selalu berawas-awas dan bersikap menunggu dengan setia. Seorang penjaga yang berjaga-jaga menjamin keadaan selalu aman. Keadaan yang akan menimpa seseorang, dia harus siap siaga kapanpun waktunya. Jadi orang yang berhati-hati dan berjaga-jaga adalah orang yang bijaksana, yang berusaha mengantisipasi apapun yang akan terjadi kelak. Panggilan terakhir untuk berjaga-jaga diberikan dalam bentuk perumpamaan, seperti seorang yang akan berpergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya, dan setiap orang menerima tugasnya dan secara khusus penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga. Sekali lagi Yesus memperingatkan kepada kita semua, untuk itu berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan atau sang tuan rumah itu datang. Lalu pada ayatnya yang ke-36 dan ayatnya yang ke-37, di sepanjang cerita ini, catatan mengenai kewaspadaan dikatakan berulang-ulang dalam bacaan kita hari ini. Berjaga-jagalah saat ia datang pada kali yang kedua. Tuhan mengharapkan agar umatnya tidak didapati sedang tidur. Lalu sesungguhnya setiap orang
yang berjaga-jaga dan berwaspada. Ketika Yesus datang kembali, dia akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang saya sampaikan tadi, melalui berita kebenaran firman Tuhan yang boleh diungkapkan, apa yang mesti kita ambil, apa yang mesti kita bawa pulang untuk menjadi kekayaan firman Tuhan, untuk nanti dibagikan bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah berkat Minggu Advent yang mau dibagikan bagi kita semua dalam rangka mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, untuk tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Ada beberapa hal yang bisa dimaknai lewat pembacaan ini dan memasuki Minggu Advent pertama di tahun 2021. Saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Advent pertama merupakan ungkapan keyakinan gereja akan kedatangan Tuhan Yesus kembali seperti yang difirmankannya di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, Yesus pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu setiap orang percaya harus siap siaga kapanpun waktunya, supaya ketika ia datang, kita tidak kedapatan sedang tertidur. Kita kedapatan tidak ada pada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ketika ia datang, kita kedapatan ada dalam suasana yang siap untuk menerima kedatangannya. Itu berarti bahwa hidup yang kita jalani adalah di saat ini adalah penantian kedatangannya. Orang yang menanti itu adalah orang yang setia, orang yang harus sabar, orang yang tidak buru-buru, orang yang tidak cepat mengambil keputusan. Karena kadang sebagai manusia itu, pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi sesungguhnya sebuah penantian yang pasti itu jangan bosan Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita nanti dan kita harapkan, jangan pernah kita jenuh untuk menanti kedatangannya. Di samping kita menanti kedatangan Yesus pada kali yang ketiga, saya percaya bahwa kita semua sementara menanti banyak hal. Bapak kepala keluarga sementara menanti berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang sementara ia kerjakan. Menantilah dengan penuh kewaspadaan. Anak-anak yang sementara mengikuti pendidikan pada akhir-akhir studi, sementara menanti keberhasilannya, menantilah dengan penuh kewaspadaan. Yang sementara mencari-cari pekerjaan, menantilah dengan pengharapan. Menanti pasangan hidup, menantilah dengan kewaspadaan dan pengharapan. Dan sesungguhnya banyak penantian-penantian yang sementara terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu berjaga-jagalah, berhati-hatilah, jangan pernah bosan dan jenuh untuk menanti sesuatu yang baik. Karena seorang yang menanti dengan setia, seseorang yang menanti dengan sabar, dia akan mendapatkan sesuatu yang mendatangkan sukacita dan berkat. Amin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Siapa yang tahu Tuhan datang kapan? Tidak ada. Dia akan datang tiba-tiba. Dia akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Dan dia datang bukan lagi sebagai bayi di palungan. Dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk memisahkan yang baik
dan yang buruk. Dan saya percaya ketika dia datang, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang akan dipilihnya. Sehingga Bapak Ibu, mari kita menanti dengan penuh kesabaran, kita berjaga-jaga, karena sesungguhnya dalam penantian kita akan menemukan banyak tantangan dan persoalan. Karena itu Bapak Ibu, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Banyak tawaran dunia yang menggiurkan, sehingga terkadang kita lupa bahwa kita sementara ada dalam persiapan menanti kedatangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan kiranya mendapatkan kondisi kita yang tetap terjaga, dan kita didapatkan telah menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang menjalani tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Karena apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun bentuk usaha dan kerja kita, itu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dan setiap orang yang bekerja dan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan benar, maka tentu dia akan menerima upahnya. Dan upahnya itu akan membuat ia akan bersuka cita, upahnya itu akan membuat dia bersyukur, dan upahnya itu akan membuat dia menyadari bahwa hidup ini berasal dari Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kita semua pasti diselamatkan. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Waspadalah dan berjaga-jagalah setiap waktu. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.